kebiasaan main pukul. Ketika nggak terima mukul itu nggak boleh. Dalam Islam, dharb, memukul yang diperbolehkan tuh memukul yang tidak menyakiti. Ya Habibana, ya Habibana, Abdurrahman Sadat, ya Syekhana, ya Syekhana, Khariqil Adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman? Kali ini kita, Masya Allah nih, kita akan bahas tema yang mungkin banyak yang sedang menunggu ini. Ini terkait tentang membangun keluarga yang harmonis. Masya Allah. Ada yang bilang secara Islam tuh, Baiti Janati, rumahku, surgaku. Masya Allah. Jadi membangun keluarga yang harmonis agar di rumahnya juga seperti layaknya di surga sebelum menuju ke surga yang asli ya. Nah, terkait keluarga yang harmonis seperti apa, langsung aja kita ketemu sama guru kita, Habib Ali Ridho. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ini kita gunung terus ini, Bib, temanya ini. Dari gunung ke gunung. Dari gunung ke gunung. Dari kemarin kafe tuh kafe, sekarang gunung tuh gunung. Masya Allah. Besok apa? Besok apa? Misalnya pantai mungkin belum. Pantai gitu. itu pantai. Pantai itu pantai. Next, kita pantai Bisa, ke pantai. Soal kita agendakan. Siap. Ini, Bib, terkait keluarga yang harmonis. Gimana sih, Bib, membangun keluarga yang harmonis itu menurut Islam itu sendiri? Ya, memang sebuah keluarga itu harus dibangun dengan pondasi yang baik dulu, memang. Keluarga tuh nggak bakal harmonis kalau pondasinya pun nggak bagus. Betul. Jadi suami istri dia harus punya komitmen di awal yang satu misi, satu jalur, Jadi satu harus jalan. punya visi misi dulu. Visi misinya harus sama, Harus komitmennya. Apa tujuan kita menikah? Oke. Kita tujuan menikah kepingin bangun keluarga yang harmonis, yang sakinah mawaddah warahmah, yang mengikuti ajaran Islam dan sebagainya. Oke, sudah jelas ya kan? Komitmennya jelas. Ketika komitmen dijelas, jadi memang pasangan suami istri ya, kalau dia kepingin punya hubungan rumah tangga yang baik, maka mereka yang paling pertama harus punya pondasi yang baik dulu. Ibarat rumah itu kalau pondasinya dia itu nggak bagus, ya kan? Maka rumah ini mudah goyah. Kalau sudah mudah goyah, mudah roboh. Maka yang pertama harus diperhatikan adalah komitmen. Antara suami istri ini harus punya komitmen yang sama, ya kan? Dengan komitmen tadi akan muncul visi misi yang sama. Betul. Ketika sudah satu misi yang sama, maka jalannya sudah jelas. Oke. Tinggal masing-masing daripada pasangan ini menjalankan kewajibannya. Karena rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah ini nggak bakal terbangun kalau dengan hidup dengan saling tuntut. Nggak bisa, kamu harus gini, pokoknya harus gini. Karena sifat lelaki dia nggak bisa dituntut. Tapi ketika visi misi dari awal sudah ada, kita kan kepingin seperti ini. Jadi tinggal mengingatkan, nggak perlu saling kita sampai harus ngotot untuk ungkit dan sebagainya. Nah, maka memang kita harus tahu, harus komitmen, visi misinya sudah jelas, kemudian kita jalan. Nah, ketika berjalan ini tadi, maka laki-laki punya tugas, perempuan punya tugas. Lah tugas ini masing-masing kita ini banyak yang nggak tahu, di situ masalahnya. Tugasnya itu ya? Tugasnya sebagai seorang suami dan tugasnya sebagai seorang istri. Itu yang membuat akhirnya sakinah mawaddah warahmah di sini nggak hidup. Berarti dalam membangun keluarga itu yang pertama pondasinya dulu ya? Pondasinya itu melalui komitmen itu. Dengan komitmen maka akan terjadi kesepakatan antara berdua belah pihak nih. Kemudian setelah itu bangun visi misi, biar nanti jalannya itu sesuai track. Masya Allah. Setelah udah visi misi jalan, baru kita punya tugas dan kewajiban masing-masing. Nah, permasalahan tadi Bib bilang kadang mereka ini belum tahu tugasnya. Benar. Nah, emang seperti apa sih, Bib, tugasnya itu, Bib? Ya karena masing-masing istri, masing-masing itu punya tugasnya. Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya kan? Setiap daripada kalian itu adalah seorang pemimpin. Ya kan? Orang yang ra'in ini orang yang bertanggung jawab. Ya kan, orang yang penjaga, ibarat
kalau di dalam bahasa itu ra'in itu penjaga, seorang penjaga. Oke. Ra'yul ghanam berarti dia penjaga kambing. Nah, jadi penjaga, seorang yang bertanggung jawab. Iya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan masing-masing dari kalian punya tanggung jawab atas hak apa yang kalian pegang. Sebagaimana seorang suami, dia punya tanggung jawab untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya. Iya. Ya kan? Maka kalau sudah tahu seorang suami dia punya kewajiban untuk istri dan anaknya, maka sesuatu yang berhubungan dengan keluarganya dia harus bertanggung jawab. Seperti apa? Salah satunya kalau cari rezeki yang halal. Oke. Kemudian suami punya kewajiban mengajarkan hal-hal yang memang wajib diketahui oleh istrinya. Ya kan? Mungkin dari segi ibadah, misalnya kalau sholatnya istrinya belum benar, suami punya kewajiban untuk mengajarkan istrinya. Betul. Anaknya mengajarkan baca Quran, atau di dalam urusan yang lain. Ya, misalnya ya mungkin ada sebagian suami itu dia pintar di dalam urusan-urusan seperti misalnya apa ya, bersih-bersih nih. Oh, okay. Boleh. Walaupun kalau kita perlu ketahui, bersih-bersih, nyuci dan sebagainya itu bukan kewajiban istri secara mutlak. Kewajiban istri itu dia mengikuti apa kata suami. Kewajiban istri itu apa? Menyenangkan hati suaminya. Kewajiban istri itu apa? Hamil. Nah, ada penyuci dan sebagainya, itu salah satu cara seorang istri untuk nyari ridhonya suami. Jadi kalau nyuci dan sebagainya itu bukan kewajiban mutlak. Mutlak kamu kalau nggak nyuci dosa, kamu kalau enggak. Tapi kalau kamu nggak taat sama suamimu, kamu dosa. Oke. Ya kan? Kamu berani sama suamimu, kamu dosa. Jadi kewajiban istri itu ya untuknya membahagiakan suami. Lewat cara apa? Ya tadi itu tadi. Nyuci, nyapu, ya kan, ngelipetin bajunya suami, mijetin suami. Wah, itu. Berarti mencari ridhonya. Bentuk salah satu bentuk takdimi istri itu. Nah, suami juga dia punya kewajiban apa? Cari rezeki yang halal. Kalau istrinya nggak paham, dia wajib mengajarkan. Anaknya nggak paham, dia wajib memberikan ilmu. Kalau dia nggak bisa mengajarkan, dia wajib mencarikan guru yang mengajarkan. Kemudian lagi nyari rezeki yang halal. Terus kalau ngasih makan, jangan ngasih makannya yang halal. Oke. Nah, dan yang terakhir, seorang suami tidak boleh sewena-wena, semena-mena dengan istrinya. Maaf banyak ya kita ini kebiasaan main pukul. Ketika nggak terima mukul itu nggak boleh. Dalam Islam, dharb, memukul yang diperbolehkan tuh memukul yang tidak menyakiti. Nah, kalau diibaratkan dulu tuh contohnya seperti ketika mukulnya pakai siwak atau pakai bolpen tapi ditek gitu aja. Itu mungkin pelan, cuma getarannya masuk ke dalam hati. Kayak ngingetin gitu. Ngingetin, nah itu sudah masuk ke dalam hati para istri. Iya. Nah, kalau sekarang kita wah berani sampai main pukul dan sebagainya, boleh itu boleh, tidak boleh, dosa. Oke. Jadi memang dalam rumah tangga itu pun dari si suami dan si istri harus tahu tugas dan tanggung jawab masing-masing. Mungkin kalau bisa diibaratkan tuh rumah tangga tuh kayak sebuah kapal gitu. Jadi sebelum berangkat tuh harus punya destinasi mau kemana, tujuannya apa, terus kapalnya dipastiin dulu. Dulu, terus rutenya mau kemana. Terus, yang mau dibawa apa aja. Jadi nahkodanya siapa. Jadi saling melengkapi, kemudian jadi satu kesatuan, akhirnya bisa sama-sama bareng untuk mengarungi lautan yang luas itu. Kita kan di dunia kan hidup tuh seperti ibarat orang belajar. Jadi orang tuh kalau mau menikah, dia punya kewajiban untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan. Maka kalau sebuah rumah tangga itu nggak harmonis, ya kita introspeksi diri. Kira-kira kita udah mempersiapkan nggak sih untuk pernikahan itu? Dari segi mungkin pengetahuan kita, kewajiban kita, apa yang Allah nggak senengi, Allah murkai dari pernikahan itu tadi, kita harus belajar itu dulu. Nggak asal main nikah aja. Kalau cuma nikah aja kan gampang. Cuma ini loh, hak-hak ini tadi yang harus kita penuhi, ini yang harus kita pikirkan juga. Karena ada bentuk rasa tanggung jawab di sana ya. Tanggung jawab, karena kita nih kalau laki-laki nikah, ya kan berarti dia ini kan minta anaknya orang, dia bakal bawa anaknya orang. Tanggung jawab orang tua ini akan lepas 100% pindah ke pundak si suami. Kalau suaminya dia nggak punya
sangu, nggak punya sesuatu yang dia bawa dari pengetahuan tentang agama, ya kan, bagaimana cara mendidik istri, bagaimana cara bersikap dan sebagainya, repot. Betul. Maka perceraian itu semakin banyak terjadi di luar sana. Masya Allah. Masya Allah, Beb. Barakallah, Beb. Ini luar biasa. Kalau kita bahas keluarga tuh emang nggak ada selesainya, Beb. Tapi dari sini insya Allah teman-teman juga bisa ngerti bahwa Beb Ali sudah memberikan ibaratnya kisi-kisi ya, kisi-kisi sebelum menuju ke pernikahan dan sebelum menjalin keluarga yang harmonis, sakinah dan mawaddah dan warahmah. Barakallah, Bib, jazakallah khair, terima kasih. Kita saat ini gunung ke gunung, mudah-mudahan besok kita pantai ke pantai. Amin, Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like dan di share. Kasih ke teman-teman yang lain atau ke keluarga teman-teman. Mudah-mudahan jadi ilmu dan manfaat buat teman-teman semua. Amin ya Rob. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli